Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta Yunus Lokepitang dalam renungan pada tanggal 26 Desember 2025. Hari ini kita akan belajar firman Allah dari teks Injil Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Renungan ini saya ambil tema Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia adalah suatu misteri ilahi yang sulit dijelaskan dengan akal manusia. Mana mungkin Allah yang kekal, yang roh adanya, bisa menjadi manusia yang terbatas dalam ruang dan waktu. Ini misteri Allah yang penuh kasih bagi kehidupan manusia. Para filsuf dualisme yang menganggap tubuh adalah jahat melihat misteri ini sebagai suatu kebodohan dan berita kebodohan. Namun ini sebaliknya adalah berita yang menghancurkan kecongkakan berpikir manusia untuk takluk kepada kasih Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus datang menjadi sama dengan manusia untuk membawa manusia kembali kepada kemuliaan Allah. Dalam perenungan saat ini, apa dampak Kristus telah menjadi manusia, yang dalam bahasa teologis inkarnasi? Saya membawa renungan kita untuk melihat yang pertama ia diam di antara kita. Kata diam ini mempunyai pengertian tinggal, hidup, menetap di antara kita. Seperti halnya bangsa Israel dalam perjalanan mereka, ada kemah suci ada di tengah-tengah mereka. Ini membuktikan bahwa Kristus sungguh-sungguh manusia, hadir di tengah-tengah pergumulan manusia. Dia mengalami pencobaan juga seperti saya dan saudara, tapi dia tidak berdosa. Namun ia menang terhadap pencobaan. Kebenaran ini juga ditulis oleh penulis Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. Bahwa lewat inkarnasi Yesus dapat mati, dan lewat kematiannya ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, setiap saudara dan saya yang percaya kepada karya keselamatan Kristus, kita beroleh kebebasan dari kuasa maut. Ia juga diam di antara kita. Ia mengalami pencobaan dan dapat menolong kita yang dicobai untuk menang, tidak kalah terhadap pencobaan. Yang kedua, Allah menjadi manusia, kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dampak dari inkarnasi adalah manusia melihat kemuliaan Allah. Allah yang penuh kemuliaan yang tidak bisa dihampiri, dilihat sekarang hadir di tengah-tengah manusia. Manusia dapat melihat dan mengenal Allah, yakni Yesus Kristus Tuhan, yang penuh dengan kasih karunia, keselamatan. Kasih karunia ini diterjemahkan dari kata Yunani karis, yakni anugerah, sesuatu yang memberi sukacita, kesenangan, kegembiraan, kemanisan, keindahan yang kita sendiri tidak bisa menerimanya. Dalam kondisi rohani ini, kita menerima kasih karunia daripada Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, di sana dikatakan Yesus sudah datang di tengah-tengah kita. Ayat 11, bangsa Israel menolak dia. Ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dengan kita, Yesus sudah datang sebagai manusia, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia membenarkan kita yang telah berdosa, dan kita memiliki pengharapan atas kehidupan yang kekal. Sehingga dalam momen perayaan Natal adalah kesempatan untuk menyadari bahwa Allah tidak jauh dari kita. Ia hadir
dan diam di tengah umat manusia melalui pribadi Tuhan Yesus, yang pribadi dan karyanya telah ditulis dalam Alkitab. Ia Allah yang penuh kasih karunia dan keselamatan. Terimalah Dia dalam hidupmu dalam momen perayaan Natal kali ini, sehingga Natal saat ini menjadi momen keselamatan bagi Anda yang tersesat dan kesempatan untuk mengalami kekuatan baru dalam menghadapi berbagai pencobaan hidup. Kristus hadir, Ia tahu masalahmu, datang padanya, Ia sanggup memberi hikmat untuk keluar dari berbagai pencobaan hidup yang Anda alami. Tuhan memberkati. Shalom.